Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurmaya. Saya merupakan mahasiswi semester 5 Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Keluarga Broken Home terhadap Prestasi Belajar Siswa di SMK PUI Cikijing. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Iman Subasman, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan. Pada proposal penelitian kali ini, saya akan membahas 3 bab. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua yaitu kajian teori atau tinjauan pustaka, dan yang terakhir yaitu metodologi penelitian. Baik, pada bab pertama yaitu pendahuluan terdiri dari 4 sub. Yang pertama yaitu latar belakang masalah, yang kedua yaitu rumusan masalah, yang ketiga tujuan, dan yang terakhir yaitu manfaat penelitian. Baik, untuk poin yang pertama yaitu latar belakang masalah. Setiap orang tentunya menginginkan keluarga yang harmonis. Namun, nyatanya hal itu tidak semua menjadi kenyataan. Karena ada sebagian anak yang hidup di dalam sebuah keluarga yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik, yakni keluarga yang mengalami perpecahan atau disebut dengan keluarga broken home. Nah, dalam proses pembelajaran di sekolah, tidak semua peserta didik berhasil terhadap hasil yang ingin dicapainya. Akan tetapi, berhasil tidaknya semua itu tergantung dari faktor yang mempengaruhi proses belajar, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Stigma di kalangan masyarakat ini sangat memperlihatkan jika kondisi keluarga broken home, maka hal tersebut akan berimbas kepada menurunnya prestasi belajar siswa di sekolah. Baik, setelah kita mengetahui latar belakang masalah pada penelitian ini, maka langkah selanjutnya yaitu rumusan masalah. Nah, untuk rumusan masalah pada penelitian ini ada 2. Yang pertama yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa akibat dari keluarga broken home di SMK PUI Cikijing. Yang kedua yaitu bagaimana prestasi belajar siswa yang keluarganya mengalami broken home di SMK PUI Cikijing. Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama yaitu untuk mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa akibat dari keluarga broken home di SMK PUI Cikijing. Yang kedua yaitu untuk mendeskripsikan prestasi belajar siswa yang keluarganya mengalami broken home di SMK PUI Cikijing. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Untuk manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu ada secara teoritis dan praktis. Untuk secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah hasanah ilmu pengetahuan, khususnya sosiologi dalam lingkungan keluarga, serta menambah referensi masyarakat dalam memahami permasalahan seputar pengaruh keluarga broken home terhadap prestasi belajar siswa. Yang kedua yaitu secara praktis. Secara praktis terbagi menjadi 2, yaitu bagi tempat penelitian dan yang kedua yaitu bagi orang tua. Untuk tempat penelitian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan pengetahuan lebih dalam mengenal pengaruh keluarga broken home terhadap prestasi belajar siswa. Yang kedua yaitu bagi orang tua. Nah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan pengetahuan lebih dalam mengenai pengaruh keluarga broken home terhadap prestasi belajar siswa dengan terus-menerus orang tua memikirkan dampaknya apabila terjadi ketidakharmonisan dalam sebuah keluarga yang dapat mempengaruhi perkembangan anak baik itu fisik maupun psikisnya. Selanjutnya yaitu bab 2.
Bab 2 ini yaitu kajian teori atau tinjauan pustaka yang terdiri dari 5 sub. Yang pertama yaitu konsep, yang kedua yaitu definisi konseptual, yang ketiga yaitu definisi operasional, yang keempat yaitu alur pikir, dan yang terakhir yaitu hipotesis penelitian. Baik, poin yang pertama yaitu konsep. Untuk konsep ini terdiri dari 3 sub. Yang pertama yaitu konsep keluarga, yang kedua yaitu konsep broken home, dan yang ketiga yaitu konsep prestasi belajar. Yang pertama yaitu konsep keluarga. Menurut Lestari 2012, keluarga adalah tempat kita dituntut untuk menjadi yang lebih baik dari manusia sebelumnya. Nah, dalam hal ini keluarga merupakan hal unit terkecil dalam masyarakat yang dapat membuat manusia menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena peranan keluarga menggambarkan seperangkat perilaku antara pribadi, sifat, kegiatan, situasi dan kondisi, dan sebagainya. Sedangkan untuk fungsi keluarga ini dilihat dari sudut pandang sosiologis, fungsi keluarga menurut Maknunah 2017 diantaranya yaitu yang pertama yaitu fungsi religius, yang kedua fungsi proteksi atau perlindungan, yang ketiga yaitu fungsi sosialisasi, yang keempat yaitu fungsi afeksi dan perasaan, yang kelima yaitu fungsi ekonomi, yang keenam yaitu fungsi biologis, dan yang terakhir yaitu fungsi edukasi. Selanjutnya yaitu kedua konsep broken home. Nah, broken home adalah rumah tangga yang berantakan atau tidak harmonis. Ini jauh dari suasana nyaman, tentram, dan damai. Kemudian, indikator dari broken home ini menurut Walgito ialah keluarga yang tidak lengkap strukturnya yang disebabkan karena orang tua bercerai, kemudian kematian, dan ketidakhadiran dalam tenggang waktu yang lama secara kontinu dari kedua orang tuanya atau salah satunya. Sedangkan untuk faktor yang menyebabkan atau yang mempengaruhi broken home ini diantaranya yaitu satu, kurang atau putusnya komunikasi di antara anggota keluarga. Yang kedua yaitu sikap egosentrisme masing-masing di antara anggota keluarga. Yang ketiga yaitu permasalahan ekonomi keluarga. Yang keempat yaitu permasalahan kesibukan orang tua. Dan yang terakhir yaitu perselingkuhan dan sebagainya. Sedangkan untuk dampak broken home ini bisa dilihat di antaranya yaitu prestasi belajar dari siswa menurun, kemudian mengalami banyak kesulitan saat belajar, baik itu di sekolah maupun di lingkungan keluarga. Kemudian siswa itu menjadi pendiam dan tidak mudah bergaul. Kemudian perilaku dan etika dalam diri siswa itu condong ke hal yang negatif. Selanjutnya yaitu definisi konseptual. Nah, definisi konseptual adalah definisi yang menggambarkan konsep dengan penggunaan konsep-konsep lain. Nah, untuk yang pertama yaitu definisi konseptual dari keluarga. Ini diambil dari beberapa teori. Yang pertama yaitu menurut Galvin and Brommel tahun 1983, yang kedua yaitu menurut Duval tahun 1969, dan yang ketiga yaitu menurut Friedman tahun 1999. Nah, dari ketiga teori tersebut dapat saya simpulkan bahwa keluarga adalah orang yang mempunyai ikatan dalam sebuah hubungan pernikahan dan hubungan satu darah. Kemudian yang kedua yaitu broken home. Nah, ini juga diambil dari tiga teori. Teori yang pertama yaitu menurut Kevlin tahun 2006, yang kedua yaitu menurut William tahun 2007, dan yang ketiga yaitu menurut Matinka 2011. Nah, dari ketiga definisi tersebut atau teori tersebut dapat saya simpulkan bahwasannya broken home adalah kondisi keluarga yang tidak utuh dan tidak harmonis yang menimbulkan perpecahan serta berdampak negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak baik dalam prestasi maupun perilaku. Kemudian yang ketiga yaitu definisi konseptual prestasi belajar. Ini juga diambil dari tiga teori. Yang pertama yaitu menurut Slameto tahun 1995, yang kedua yaitu menurut Winkel tahun 1996, dan yang ketiga yaitu menurut Nasution tahun 1996.
Nah, dari ketiga teori tersebut, dapat saya simpulkan bahwasannya prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai atau yang telah diperoleh oleh anak berupa nilai pada suatu mata pelajaran. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Nah, agar konsep data dapat diteliti secara empiris, maka konsep tersebut harus dioperasionalkan dengan cara mengubahnya menjadi variabel atau variabel yang mempunyai nilai. Nah, penjelasan dari definisi operasional tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengacu pada pendapat Kevlin 2006 bahwa broken home berarti keluarga yang retak atau rumah tangga yang berantakan. Jadi broken home adalah keluarga atau rumah tangga tanpa hadirnya salah seorang dari kedua orang tua, baik itu ayah maupun ibu. Nah, adapun indikator broken home ini dapat teman-teman lihat pada layar. Untuk variabel keluarga broken home, indikatornya yaitu orang tua bercerai, kematian salah satu orang tua atau keduanya, baik itu ayah maupun ibu. Kemudian yang ketiga itu ketidakhadiran dalam tenggang waktu yang lama secara kontinu dari orang tuanya atau salah satunya. Selanjutnya yaitu prestasi belajar. Prestasi belajar adalah perubahan tingkah laku individu sebagai akibat dari pengetahuan yang diperoleh atau keterampilan yang dikembangkan pada pelajaran sekolah dan biasanya ditunjukkan dengan nilai-nilai tes atau angka-angka hasil penugasan dari guru dan lain-lain. Adapun indikator prestasi belajar yaitu dapat teman-teman lihat pada layar. Untuk variabelnya yaitu prestasi belajar, adapun indikatornya yaitu yang pertama yaitu kemampuan atau keberhasilan dalam proses belajar dengan bobot atau nilai. Kemudian yang kedua yaitu kesempurnaan seseorang dalam berpikir, merasa, dan berbuat. Kemudian yang ketiga yaitu kesempurnaan yang mencakup 3 aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya yaitu alur pikir. Dapat teman-teman lihat pada tampilan layar. Di situ ada keluarga broken home, yaitu variabel X, dan untuk variabel Y-nya itu prestasi belajar siswa. Nah, secara umum, anak yang orang tuanya bercerai atau broken home ini beresiko tinggi pada hasil yang negatif. Walaupun begitu hampir semua anak menunjukkan kebaikannya. Nah, untuk prestasi belajar siswa ini biasanya ditunjukkan pada nilai rapot sekolah. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Nah, untuk hipotesis penelitian pada proposal saya, untuk HO-nya itu tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara keluarga broken home terhadap prestasi belajar siswa di SMK PUI Cikijing, dan untuk HI-nya yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara keluarga broken home terhadap prestasi belajar siswa di SMK PUI Cikijing. Untuk bab terakhir yaitu bab 3, yaitu metodologi penelitian. Pada bab terakhir ini terdiri dari 6 sub. Yang pertama yaitu waktu dan tempat, yang kedua yaitu subjek penelitian, yang ketiga yaitu pengujian instrumen penelitian yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas, yang keempat yaitu sampel dan teknik pengambilan sampel, yang kelima yaitu pengambilan data, dan yang terakhir yaitu pengolahan data deskriptif. Baik, untuk bab metodologi penelitian, poin yang pertama yaitu tempat dan waktu penelitian. Untuk tempat ini, penelitian ini dilaksanakan di SMK PUI Cikijing yang beralamat di Jalan Raya Cikijing, Ciamis, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka. Kemudian untuk waktu, penelitian ini dilaksanakan pada akhir bulan Desember sampai dengan pertengahan bulan Januari 2022. Poin yang kedua yaitu subjek penelitian. Nah, subjek dalam penelitian ini adalah salah satu siswa atau siswi dari SMK PUI Cikijing yang mempunyai latar belakang broken home yang berstatus sebagai anak yang tinggal dengan salah satu keluarganya, baik itu nenek, kakek, ayah, ibu, dan sebagainya. Kemudian poin yang ketiga yaitu pengujian instrumen penelitian.
Nah, untuk pengujian instrumen penelitian ini ada uji validitas dan reliabilitas. Nah, untuk validitas yaitu validitas ini adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan kata lain yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Kemudian yang kedua yaitu reliabilitas. Nah, untuk reliabilitas ini adalah tingkat kepercayaan hasil pengukuran. Nah, untuk pengukuran yang reliabilitas tinggi yaitu mampu memberikan hasil ukur yang terpercaya atau disebut dengan reliable. Yang keempat yaitu sampel dan teknik pengambilan sampel. Nah, untuk sampel yang diambil dari populasi ini yaitu berjumlah 40 siswa atau siswi dari keluarga yang mengalami broken home. Sedangkan untuk teknik pengambilan sampel ini, dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan teknik non-probability sampling dengan metode pengambilan sampel secara purposive sampling. Kemudian yang kelima yaitu pengambilan data. Untuk mengumpulkan data, maka peneliti menggunakan beberapa metode. Yang pertama yaitu metode observasi, yang kedua yaitu metode angket atau kuesioner, yang ketiga yaitu metode dokumentasi. Nah, yang terakhir yaitu pengolahan data deskriptif. Nah, metode penelitian yang digunakan penulis yaitu dengan menggunakan metode deskriptif. Nah, metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau meringkaskan berbagai kondisi, situasi, fenomena, atau berbagai variabel penelitian menurut kejadian sebagaimana adanya yang dapat dipotret, diwawancarai, diobservasi, serta yang dapat diungkapkan melalui bahan-bahan dokumenter. Nah, adapun alasan saya menggunakan metode penelitian deskriptif ini yaitu bisa memperdalam atas rumusan masalah sehingga saya bisa terfokus pada suatu sikap individu dalam berperilaku di dalam masyarakat. Nah, ini merujuk pada pernyataan Komalasari 2010, yaitu dengan tujuan penelitian deskriptif yaitu untuk membuat pencanderaan atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sikap-sikap pada suatu objek penelitian tertentu. Nah, sehingga saya berharap dengan menggunakan metode deskriptif ini bisa membantu saya atau penulis mendeskripsikan hasil dari penelitian dan dapat dideskripsikan secara lebih mendalam dan data yang dihasilkan itu lebih akurat.